Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pemateri kita, pembicara kita, yaitu yang terhormat Bapak Ustaz Rustiana SPD. Kemudian yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT As-Sunnah beserta para jajarannya, para wakil kepala sekolah. Kemudian yang kami hormati pula para hadirin, tamu dan undangan, para guru, para ustaz yang mengikuti kegiatan seminar dengan tema diseminasi budaya positif. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kita bisa menghadiri, memenuhi undangan untuk acara ini. Dan semoga acara kita laksanakan ini mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan semoga acara ini juga berjalan lancar, tidak ada kendala apapun. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya dan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu hadirin sekalian peserta acara seminar yang kami hormati, baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan susunan acara seminar pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan, dua patah kata dari pihak sekolah yang nanti akan disampaikan oleh kepala sekolah atau yang mewakilinya. Kemudian yang selanjutnya acara inti, acara pokok, penyampaian materi seminar diseminasi budaya positif, dan yang keempat adalah tanya jawab, dan yang terakhir acara penutup. Baiklah, kita bincang acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDIT As-Sunnah yang dalam hal ini diwakili atau disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, yaitu Bapak Ustaz Dastar Muhammad Dastar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami banggakan Ustaz Rustiana SPD sebagai calon guru penggerak. Yang kami banggakan rekan-rekan guru SDIT As-Sunnah
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang yang berbahagia ini dalam suasana kehangatan kita masih dapat dipertemukan dalam suasana yang mengembirakan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita mengikuti acara ini dengan seksama. Karena di dalam acara ini mungkin kita akan mendapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang sangat penting, informasi kekinian tentang keguruan. Maka daripada itu saya mengajak kepada teman-teman untuk mengikuti seminar ini, di mana temanya adalah diseminasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Rustiana SPD ya. Jadi nanti ke depan kita mengajak teman-teman untuk serius mengikuti acara ini. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena mengenai waktu yang singkat. Mari kita sukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada Bapak Ustaz Muhammad Dastam SPDI selaku perwakilan dari Kepala Sekolah SD ITH Sunnah yang telah memberikan sambutannya, yang mana di dalam sambutannya intinya adalah memberikan motivasi dan semangat mengajak kepada kita semua sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar dan pendidik untuk lebih meningkatkan lagi kualifikasi dan kualitas kita sebagai seorang tenaga pengajar dan pendidik, diantaranya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini karena bisa menambah ilmu, menambah pengalaman dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan kepada acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi seminar dengan judul, dengan tema diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Rustiana SPD. Namun sebelum itu izinkan saya selaku pengacara menyampaikan profil singkat mengenai pembicara. Ustadz Rustiana SPD saat ini dia mengajar di SD ITH Sunnah sebagai wali kelas 4C, dan juga Ustadz Rustiana SPD ini sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan ke-9 di kota Cirebon. Ya, untuk itu mari kita sama-sama ikuti dan kita sama-sama dukung dan sukseskan program ini atau acara ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kepada yang terhormat Bapak Ustadz Rustiana SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang mana pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Muhammad Dastam Ta'ala. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan guru SD ITH Sunnah, yang mana pada kesempatan ini
yang kedua beliau sudah meluangkan waktunya untuk menghubungi undangan kami. Ya, atas nama sekolah juga kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, yang mana pada siang yang cerah ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi. Dan yang tadi sudah saya katakan bahwasanya undangan kami dari Fasola itu untuk menyimak diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu usaha saya sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan materi apa yang telah saya dapatkan ya dari modul-modul selama 2 bulan menjalani pendidikan di guru penggerak. Kemudian yang kedua, salawat salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para umatnya berikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya sampai di akhir kiamat, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya beri maaf sebesarnya saya berdiri di sini ya bukan berarti merasa paling pintar atau merasa paling paham. Insya Allah di sini rekan-rekan ya jauh lebih pintar, jauh lebih paham. Ya, coba di sini saya akan berbagi sedikit ilmu apa yang telah saya dapatkan selama menjalani pendidikan di guru penggerak ya selama 2 bulan kebelakang ini, yaitu tema adalah diseminasi budaya positif. Ya, diseminasi artinya adalah kita menyambut informasi baik, menyampaikan informasi kepada rekan-rekan yang mudah-mudahan dengan apa yang telah saya dapatkan mudah-mudahan juga bisa dipraktekkan khususnya oleh saya pribadi dan juga oleh rekan-rekan di sekolah tercinta. Untuk yang pertama kami ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta. Ya, perlu diketahui para hadirin bahwasanya di siang hari ini kita akan kurang lebih membahas 13 tema. Ya, mudah-mudahan dalam waktu 1 jam sudah cukup ya untuk membahas 13 tema, yaitu di sini kita akan membahas tentang konsep utama modul budaya positif. Yang kita bahas pada siang ini yang pertama adalah perubahan paradigma. Kemudian yang kedua, makna kata disiplin. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, tujuan disiplin positif. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kegiatan-kegiatan pendalaman tentang keyakinan kelas. Yang keenam, dihukum oleh penghargaan. Yang ke-7 maksudnya dihukum oleh penghargaan. Yang ke-8, kebutuhan dasar manusia. Yang ke-9, posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang ke-10, posisi kontrol restitusi. Yang ke-11, restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Yang ke-12, ciri-ciri restitusi. Dan yang ke-13, segitiga restitusi. Ya baiklah, untuk mengefektifkan waktu ya mari kita sama-sama bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang perubahan paradigma. Nah, kira-kira apa itu perubahan paradigma? Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Ya, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi perubahan paradigma adalah berarti kita harus merubah mindset kita dulu. Ya, bagaimana agar kita merasa aman, nyaman, sehingga mereka bisa berpikir, belajar. Karena kita sudah menentukan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ya masih di perubahan paradigma. Di sini menurut salah satu ahli, ya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Blaser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah,
Nah, di sini ada sebuah kata bernama miskonsepsi. Ya, yang artinya bahwasanya yaitu salah satu konsep atau suatu konsep yang tidak sesuai. Ya, yang tidak sesuai. Kita sering mendengar adanya miskomunikasi. Nah, mereka secara adanya miskonsepsi itu salah konsep atau suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam bidang tersebut. Nah, berarti salah pengertian, salah arti, namanya miskonsepsi. Nah, kemudian kira-kira ada apa saja ya tentang ini? Kita akan bahas, masih perubahan paradigma. Di sini ada yang pertama kita akan bahas, yaitu ilusi bahwa guru mengkontrol siswa. Nah, di sini ada bahasa lagi ilusi yang mungkin kita baru mendengar, bahwa ilusi artinya adalah merupakan kondisi ketika rangsangan yang diperoleh dari salah satu atau beberapa panca indera salah diartikan sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Itu namanya ilusi. Ya, jadi merupakan kondisi ketika rangsangan yang diperoleh dari salah satu atau beberapa panca indera salah diartikan sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kita bahas untuk yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bukan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki siswa, yaitu yang termasuk adalah ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Kemudian yang kedua, ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru atau yang berusaha. Kemudian ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita mempunyai paradigma atau prasangka bahwasanya ketika kita membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, pada sini bahwasanya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal. Karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Nah, kemudian di sini masih perubahan paradigma, yaitu ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Nah, itulah beberapa perubahan paradigma menurut para ahli dari ilusi 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita akan coba di sini masih di perubahan paradigma. Menurut seorang ahli yang bernama Stephen Rovelli pada tahun 1991, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek itu. Nah, di sini bahwasanya sebelum kita merubah orang lain, berarti kita juga harus merubah diri kita sendiri. Ya, seperti dalam ayat gimana Ustaz? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu mungkin masalah di sini Ustaz kepada para paham ya. Kemudian yang selanjutnya, untuk melihat lebih jelasnya tentang paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol tadi, kita lihat di sini ada sebuah tabel.
Nah, di sini ada sebuah tabel. Yang pertama adalah itu tentang stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Di tabel yang sebelah kiri itu ada stimulus respon tentang dunia, sedangkan di sebelah kanan adalah teori kontrol tentang dunia. Misalkan tentang di sebelah kiri, stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama, namun pada kenyataannya realitas kebutuhan kita adalah berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, namun setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di tabel yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, namun kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di tabel yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun sebenarnya menurut teori semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini dalam teori kontrol tentang dunia hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Kemudian di tabel yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian tabel yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di tabel yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini yang adalah model berpikir menang-menang atau win-win solution. Nah, seperti itu ya. Itu merupakan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, kita akan coba membahas apa kira-kira makna disiplin positif. Nah, menurut Bapak pendidikan kita itu Bapak Kiai Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utama harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri siswa sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Kemudian menurut Pak Ali juga, yaitu menurut Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, itu disipel atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itulah makna atau pengertian dari disiplin menurut para ahli. Ya, sebentar ya. Ini ada kesalahan teknis. Mungkin di sini bantuannya betul gimana. Sambil menunggu mic yang baru kita lanjutkan. Ya, tadi kita sudah membahas yang kedua, yaitu tentang pengertian disiplin. Sekarang kita masuk ke tema atau materi ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kita akan membahas terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Nah, di sini mungkin bisa juga diterapkan untuk kita sebagai pendidik atau seorang guru. Kita berada di posisi mana? Ya, kita memiliki motivasi mana? Tidak hanya kepada seorang siswa. Yang pertama adalah bahwasanya kita memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, di sini bahwasanya pendidik atau seorang pendidik berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan mempengaruhi kepada mereka secara fisik, fisiologis ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan ini itu. Nah, itu motivasi. Ada yang karena takut hukuman. Termasuk kita, misalkan kita datang tepat waktu karena takut oleh kepala sekolah, kita ketua yayasan dan sebagainya. Itu termasuk motivasi karena tidak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan kita sebagai guru
Ya, karena ingin mendapatkan reward, mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah. Nah, karena bisa kita itu dan mendapatkan pujian, tidak tepat waktu, tidak terlambat dan sebagainya. Begitu juga siswa. Nah, seorang berhak untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Ya berarti kalau seorang siswa mungkin akan mendapatkan pujiannya atau imbalannya dari guru, kalau di rumah dari orang tuanya dan sebagainya. Nah, kemudian motivasi perilaku yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini merupakan motivasi yang paling bagus yang ketiga ya, yaitu orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena hadiah, bukan karena ingin dipuji, atau bukan karena takut hukuman. Nah, silakan kita merenung pada kita sendiri, ada di posisi mana motivasi kita, apakah di posisi pertama, kedua ataupun yang ketiga. Nah, itu silakan untuk dijawab masing-masing. Kemudian di tema yang keempat, ya di tema yang keempat itu kita akan membahas tentang tujuan disiplin positif. Nah, kira-kira apa sih tujuannya disiplin positif itu? Nah, di sini tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa, itu kepada semua kita, agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri karena nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Nah, ini termasuk disiplin positif. Nah, kemudian kira-kira bagaimana caranya untuk siswa kita menanamkan disiplin positif ini? Nah, sekarang kita akan coba bahas dengan satu cara, itu dengan menanamkan keyakinan kelas. Nah, di sini kita akan coba membahas untuk menciptakan kedisiplinan yang positif pada siswa. Kita akan coba membahas itu tentang keyakinan kelas. Nah, kira-kira apa sih keyakinan itu? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal atau secara menyeluruh. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, kemudian kita akan coba di sini bahas yang keenam, yaitu tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, kira-kira apa saja sih ciri-ciri dari keyakinan kelas? Ciri-ciri itu adalah yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya, peraturan lebih rinci dan nyata. Jadi kalau lebih simpel, lebih gampang. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, itu yang secara global, menyeluruh, tidak secara terperinci. Yang ketiga, pernyataan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Ya, tidak negatif, atau tidak ada kata jangan. Ya, itu keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota. Jadi tidak sampai banyak, minimal 3, 4 atau 5, jangan sampai 10 dan sebagainya. Itu yang keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu harus sesuai dengan kondisi yang ada kelas tersebut. Selanjutnya, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, jadi untuk yang kelas adalah tidak hanya guru yang membuat keyakinan, tapi atas dasar usulan dari semua warga kelas. Alus sekolah atas usulan warga sekolah. Kemudian selanjutnya, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi untuk yang kelas adalah ini tidak paten, bisa ada perubahan. Kalau misalkan sudah dianggap kurang sesuai, maka bisa dirubah keyakinan kelas tersebut. Kalau peraturan biasanya bersifat paten, tidak bisa dirubah. Kemudian selanjutnya,
Nah, di sini kita akan mencoba itu langkah-langkah untuk bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, mungkin untuk pada kelas biasanya ini dilakukan di awal semester untuk keyakinan kelas selama semester ke depan. Apa saja yang harus diyakini, yang tidak boleh dilanggar, dan apa konsekuensinya. Yang kedua adalah langkah-langkahnya mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Kemudian langkah yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, di sini ada contoh kalimat negatif. Jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Nah, itu ya. Jadi ini tidak ada kata jangan, tapi dengan jangan berlari di kelas, jadi berjalanlah di kelas. Kemudian langkah selanjutnya adalah masih tentang langkah keyakinan kelas, yaitu meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Nah, di sini kita contoh. Ya, contohnya adalah dari sekian siswa ada yang menyampaikan berjalan di kelas, kemudian mendengarkan guru ketika sedang menerangkan, dan datang tepat waktu. Nah, itu bisa kita salikan atau kita bisa simpulkan menjadi sebuah keyakinan kelas dengan cara apa? Saling menghormati. Nah, kemudian ada juga keyakinan kemudian menjadikan daftar yang disepakati. Jadi dari tiga tadi, dari yang diusulkan siswa tiga tadi, dari yang berjalan di kelas, mendengarkan guru yang menerangkan, dan datang tepat, kita bisa dengan cara apa? Dengan saling menghormati. Kemudian masih langkah-langkah tentang membuat keyakinan kelas. Yang kedua adalah meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tadi disebutkan tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. Yang minimal 3 sampai 7 keyakinan prinsip. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani guru dan siswa. Dan yang terakhir, bahwasanya keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah dilihat. Nah, sekarang mungkin penghadirin bisa melihat contoh di kelas kami ketika membuat keyakinan kelas dari awal sampai akhir, dan mungkin kami di sini tidak akan memutarnya secara keseluruhan. Ya, kita akan coba di skip ya. Nah, ini ketika awal ya. Ya sudah ya, ini mungkin karena videonya tidak dapat dipercepat, jadi kita langsung saja. Di sini kelas kami kelas 4 itu sudah mempraktekkan dari awal sampai akhir dan sampai membentuk
suatu keyakinan kelas yang berjumlahnya ada 5 keyakinan kelas kami. Nah mungkin para bapak juga sudah mengetahui dan kami sudah upload di YouTube tentang pembuatan kelas di kelas 4C. Ya kita saja untuk menghabiskan waktu. Nah setelah tadi kita membahas tentang keyakinan kelas, nah di sini bahwasanya dalam penerapan keyakinan kelas jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi, hukuman atau restitusi. Nah hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Lebih jelasnya dapat membaca tabel berikut. Di sini tabelnya tentang perbedaan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Nah di sini bisa kita lihat ya masing-masing di layar, ya di layar masing-masing. Ya karena kita kalau kita bahas satu persatu mungkin waktu juga tidak cukup. Nah kita berbicara ke pembahasan temanya itu tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah di sini mungkin ada yang sudah paham tentang apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Di samping itu, hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan, dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Itu merupakan bagian dari hukuman. Nah, sekarang kita ada di sini. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana. Jadi sebelumnya kalau kita konsekuensi adalah ada pembicaraan tentang siswa, misalkan ketika kalian melalui apa konsekuensinya, bukan apa hukumannya. Nah itu jadi kita tanya apa konsekuensinya. Dan sudah paham ketika dia melanggar aturan A atau keyakinan A, maka dia sudah tahu tentang apa konsekuensi yang akan diterima oleh siswa tersebut. Nah itulah tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, yaitu bahwasanya untuk konsekuensi, sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana, ya atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Sanksi dibuat oleh guru sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima, tetapi sanksi atau konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Nah, sekarang kita akan bahas dihukum oleh penghargaan. Nah, sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Berikut adalah pengaruh guru penghargaan terhadap anak menurut Kon. Nah, di sini kurang lebih ada 5 pengaruh apabila kita memberikan penghargaan kepada siswa kita. Yang pertama adalah bahwasanya memberikan penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini kita akan coba bahas. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama-kelamaan orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik tindakannya. Nah, berarti dia adalah kurang sensitivitasnya karena seringnya diberikan penghargaan. Kemudian yang kedua bahwasanya penghargaan itu tidak efektif. Nah, kira seperti apa? Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dan dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha seperti sebelumnya. Kita juga terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seorang melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya penghargaan bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya, menimbulkan persaingan dalam kelas dan berujung pada kecemasan.
Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti untuk mencoba. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, bahwasanya penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, untuk poin ini, ya, saya belum menemukan benang merah. Kira-kira apa sih penghargaan mengurangi ketepatan? Hanya dikatakan bahwa banyak yang mendapatkan penghargaan, ternyata banyak yang jawabannya kurang tepat. Kemudian yang yang kelima adalah penghargaan bersifat menghukum. Nah, seperti apa? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya, setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika penghargaan sangat diharapkan. Tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Nah, itulah merupakan akibat dari penghargaan. Sekarang kita masuk ke tema yang ke-8. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut Dr. William Besser dalam Choice Theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Nah, sebelum ini saya ingin terlebih dahulu. Kita bahas satu persatu. Menurut Dr. William Besser dalam Choice Theory-nya terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kira-kira apa saja yang termasuk kebutuhan bertahan hidup? Yaitu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Ya, komponen fisiologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman, yang termasuk sandang, pangan, dan papan. Nah, kemudian kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan kebutuhan cinta kasih sayang? Yaitu kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Nah, kita katakan siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya, menganggap penting teman sebaya, dan suka belajar berkelompok. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, ya, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Nah, rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik, atau biasanya adalah perfect, ya. Jadi ingin selalu yang terbaik. Ini namanya kebutuhan penguasaan. Nah, kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Itu merupakan kebutuhan akan kehadiran, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan suka hal baru dan juga menarik. Ini adalah diri siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan. Jadi dia itu biasanya agak susah diatur, ya, beberapa ciri-cirinya. Dan yang kelima adalah yaitu kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, jadi misalnya siswa yang punya kebutuhan adalah biasanya itu kesenangan yang tinggi, biasanya akan menikmati apa yang dilakukan. Kalau
konsentrasi, melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Itu adalah ciri siswa yang memiliki kebutuhan tentang kesenangan. Nah, kemudian di tema yang ke-9 kita akan itu mencoba tentang posisi kontrol guru. Nah, di sini kita sebagai guru, posisi kita ada di mana? Ada kurang lebih 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, coba perhatikan kita ada posisi mana? Kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Yang pertama adalah ada posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, di sini ada unsur hukum ya. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik atau verbal. Itu ciri-cirinya. Kemudian ciri yang kedua, guru yang menjalankan posisi penghukum biasanya akan berkata seperti ini. Dan misalnya patuhi aturan saya atau awas nanti ya. Nah, itu untuk hukum. Yang kedua, kamu selalu salah. Nah, itu contohnya guru sebagai hukum. Kemudian ada lagi posisi kontrol yang kedua adalah yaitu seorang guru yang membuat orang merasa bersalah. Nah, kira-kira seperti apa? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, tidak marah-marah seperti yang penghukum, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Nah, kemudian kira-kira seperti apa contohnya? Nah, di sini contohnya kata-kata guru dalam posisi hukum, misalnya dia akan berkata, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Tidak marah atau Bapak selalu tidak, tapi dengan suasana yang lemah lembut. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Itu yang apa? Kata yang kedua. Kemudian contoh yang kedua, misalnya berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Nah, itu tidak marah. Ini adalah posisi membuat orang merasa bersalah. Ya, tadi ada posisi hukum, yang kedua buat orang merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Jadi ada guru yang dia menganggap sebagai teman kepada siswanya. Nah, kira-kira seperti apa? Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Nah, kemudian guru yang menjalani posisi ini ya dapat berdampak positif dan negatif. Nah, kita lihat di sini positif berhubungannya dengan yang baik antara siswa dengan guru. Jadi ada hubungan yang baik antara siswa dengan guru. Itu sisi dari positifnya. Nah, ini adalah contoh kata-kata yang diucapkan seorang guru yang dia melaksanakan pemaksud sebagai teman. Misalnya di sini contohnya katanya adalah, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, itu dia tidak marah karena dia menganggap guru sebagai teman. Atau yang kedua misalnya contohnya, ayo ingat tidak semua bantu Bapak selama ini. Nah, itu menganggap sebagai teman. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai itu adalah tadi ada sisi positif dan negatifnya. Ya, masih kita sebagai teman. Dalam di sini ada hal negatif apabila kita sebagai seorang guru menjalankan posisi kontrol sebagai teman. Yaitu adanya adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Nah, jadi si siswa kan kecewa apabila dari sisi negatifnya, apabila si guru itu tidak membantu siswa tersebut, maka dia akan mengatakan, saya pikir Bapak adalah teman saya. Ya, itulah dari sisi negatifnya. Nah, kemudian ada juga murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Ya, kemudian sisi negatif ketiga adalah siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Jadi dia akan menurutnya kepada satu guru saja, itu sebagai teman dia. Nah, itu dari sisi sisi positif dan negatif. Posisi kontrol kita seorang guru sebagai teman. Kemudian ada posisi kontrol yang keempat adalah itu sebagai monitor atau pemantau. Nah, di sini posisi guru sebagai pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Nah, kira-kira seperti apa pertanyaan yang biasa diajukan? Biasanya seperti ini, seorang guru yang sebagai monitor atau pemantau. Ya, kira-kira
peraturannya apa ya? Nah itu kemudian contoh lain misalkan apa yang telah kamu lakukan, itu contoh posisi guru sebagai pemantau. Nah kemudian yang kelima adalah posisi kontrol sebagai guru sebagai seorang manajer. Nah jadi seperti apa? Nah dia di sini merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Nah, kemudian kira-kira apa saja kata-kata yang biasa ditanyakan oleh seorang guru sebagai posisi manajer? Biasanya ini perkataannya, apa yang kita yakini tentang keyakinan kelas. Kemudian yang kedua misalnya, apa yang kamu yakini. Kemudian yang ketiga misalnya, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya. Nah kemudian pertanyaan yang keempat adalah, jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Selanjutnya, apa rencanamu untuk memperbaikinya. Nah kemudian pertanyaan yang terakhir dari seorang guru yang mempraktekkan posisi seorang manajer adalah, di sini seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Nah itu 5 posisi. Nah kira-kira kita berada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer, atau sebagai merasa bersalah? Nah itu kita bisa berikan, ada di jawabannya ada di kita masing-masing. Di mana posisi kita? Nah selanjutnya di sini bahwasanya tujuan dari 5 posisi kontrol guru terus adalah mencapai posisi manajer. Nah di sini di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah jadi diharapkan kita sebagai pendidik, sebagai guru, untuk menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer, tidak lagi sebagai penghukum, tidak lagi sebagai pemantau, tidak lagi sebagai membuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman. Ya mungkin kita belum bisa manajer, nanti mudah-mudahan kedepannya sedikit demi sedikit kita sama-sama belajar bisa mencapai sebagai manajer. Ya. Kemudian tema yang ke-10 yaitu adalah posisi kontrol restitusi. Nah, untuk memahami posisi kontrol itu sudah dapat membaca infografi sebagai berikut. Nah di sini tadi sudah dibahas, ini merupakan rangkuman saja. Ya karena waktu kurang juga, kita lewat saja langsung ke pembahasan yang ke-11 itu restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Di sini ada perkataan seorang ahli, yaitu menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah, atau dengan win-win solution tadi ya. Nah kemudian kita di sini kita akan coba melihat yang ke-12 ciri-ciri dari restitusi. Nah kira-kira apa saja ciri-ciri restitusi? Yang pertama adalah, adapun ciri restitusi yaitu restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian ciri yang kedua, restitusi merupakan perbaikan hubungan. Kemudian ciri yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ciri yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ciri yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ciri yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Ciri yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan kepada tindakan. Ciri yang ke-8, restitusi adalah bisa menguatkan. Dan ciri yang terakhir, restitusi itu
mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu merupakan ciri-ciri dari restitusi. Nah, dari sini kita akan membahas yang terakhir, tema itu tentang segitiga restitusi. Kira-kira apa sih segitiga restitusi? Di sini bahwasanya segitiga restitusi terdiri dari 3 ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu apabila kita mau menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu. Segitiga restitusi dibagi menjadi 3 sisi, yaitu yang pertama adalah sisi menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kemudian ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena rasa bersalah menguras energi, merasa bersalah berarti identitas gagal, dan rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, itu merupakan sisi yang pertama, itu sisi menstabilkan. Kemudian sisi yang kedua adalah sisi validasi tindakan yang salah. Ya, restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan dan sikap yang baik, tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat. Nah, ini merupakan kata-kata yang biasa diucapkan ketika kita menggunakan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini misalnya padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kemudian contoh kata kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Dan contoh kata yang ketiga adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Nah, itu merupakan sisi yang kedua, itu adalah sisi validasi tindakan salah. Kemudian sisi yang ketiga terakhir, sisi menanyakan keyakinan. Nah, di sini setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan misalnya yang dapat digunakan pada sisi ketiga ini adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga yaitu adalah kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, di sini juga saya sudah mempraktekkan itu, membuat sebuah video untuk membuat segitiga restitusi dengan 2 kasus, yaitu yang pertama adalah kasus ketika ada seorang siswa dia selalu dicontoh oleh temannya, dan kasus yang kedua adalah ketika ada seorang siswa yang selalu atau sering terlambat ketika datang ke sekolah. Nah, di sini saya sudah membuat tentang segitiga restitusi. Sambil menunggu istirahat, kita saksikan dulu penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi.
merupakan sebuah contoh menyelesaikan kasus dengan menggunakan segitiga reduksi. Dari mulai tadi disebutkan identitas, kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan masalah, dan yang ketiga adalah sisi menanyakan keyakinan. Jadi contohnya ketika ada seorang siswa ketika dia itu merasa pekerjaannya dicontek oleh temannya, jadi dia merasa kesal sampai dia itu mengebrak meja temannya. Di sini kita mengambil contoh sebagai modelnya ada Abdullah dengan model yang menconteknya Anda kamu. Ya, di sini kita menerapkan dari tiga reduksi, dari mulai menstabilkan identitas, kemudian validasi daerah salah, dan sampai sisi menanyakan keyakinan. Ya, mungkin untuk lebih lanjutnya atau videonya nanti kita akan coba sampaikan di grup ya, karena ini network juga sudah hampir 60 menit lebih atau 1 jam lebih 10 menit. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan mohon maaf ya, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita bisa mempraktekkan, khususnya bagi saya pribadi sebagai pengurus penggerak, dan umumnya bagi para hadirin, para bapak yang hadir pada siang hari ini, dan mudah-mudahan kita juga bisa mempraktekannya di sekolah tercinta ini. Khususnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pembicara kita, pemateri kita, Bapak Ustaz Rusdiana SPD, yang telah menyampaikan dengan gamblang, dengan luas ya, tentang apa itu diseminasi dari yang positif ya. Nah, dari permasalahan dari materi yang disampaikan di atas, barangkali dari rekan-rekan guru atau dari tamu undangan yang hadir di sini ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, memberikan masukan atau saran. Begitu kami membuka forum tanya jawab, dan dipersilakan kepada rekan-rekan guru atau tamu undangan untuk menyampaikan pertanyaan, masukan ataupun apa yang sifatnya diskusi atau apapun. Silakan. Ya, silakan kepada Ustaz Nurkawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya atau memberikan masukan dalam acara seminar ini. Setelah saya perhatikan dan saya simak ya, modul yang disampaikan oleh Bapak, ada beberapa pertanyaan dari saya, mungkin karena waktu yang sangat singkat, satu saja pertanyaan yang akan saya sampaikan. Dari pemaparan yang Bapak sampaikan, muncul satu pertanyaan, yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul budaya positif ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Jadi perubahan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh materi atau secara keseluruhan oleh sekolah tentang dari diseminasi positif tadi. Ya, terima kasih kepada Bapak rekaman yang telah memberikan pertanyaan dan beliau menanyakan bahwasanya perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari ini ya. Dan bahwasanya perubahan yang terjadi pada saya adalah menyadari bahwasanya posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum. Ya, jadi pos-pos sebelumnya sebelum mengklaim ini saya sebagai penghukum dan pemantau. Ya, jadi sebelumnya itu saya sebagai pemantau. Ya, seharusnya sebagai manajer. Nah, kemudian dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga reduksi. Nah, mungkin kedepannya setelah saya mengetahui dan mempelajari hal ini yang tadinya saya mempelajari sebagai penghukum atau pemantau, mudah-mudahan saya pribadi bisa sebagai posisi seorang manajer, yaitu tidak menyelesaikan masalah dengan cara hukuman ataupun pemantauan, tapi dengan menggunakan segitiga restitusi. Begitu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan tadi. Ada lagi barangkali? Ya. Silakan. Ya, sudah sore ini. Apa sore ini? Sore ini. Bismillah. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya mengenai tema ini budaya positif. Kepada Ustaz Rustiana SPD selaku guru penggerak, calon guru penggerak, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Itu saja Ustaz yang ditanyakan. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Solidin yang telah menanyakan bahwasanya kira-kira pengalaman apa setelah mempelajari untuk mempraktekkan tentang segitiga ilusi. Itu tadi saya sudah sebutkan juga ketika di dalam video. Itu pengalaman ketika saya menangani siswa yang dia itu merasa marah, kecewa atau tidak sabar untuk menghadapi temannya karena pekerjaannya sampai contek. Jadi dia merasa marah, kesal sampai dia menggebrak mejanya. Dan mungkin kalau tidak dilerai sama temannya bisa aja memukul temannya. Nah, kemudian jadi waktu saya panggil saya tersebut, saya menggunakan itu dengan permasalahan tersebut disesuaikan dengan menggunakan segitiga reduksi, itu dari mulai menstabilkan identitas, validasi tindakan salah dan sampai dengan menanyakan keyakinan. Itu mungkin satu pengalaman saya yang saya pernah ketika mempraktikkan tentang segitiga restitusi. Terima kasih. Ada lagi barangkali atau cukup? Satu lagi enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah sebelum mengenal modul ini, apakah Ustaz pernah menerapkan segitiga restitusi? Lalu sampai tahap mana jika sudah, dan bagaimana cara mempraktekannya? Itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada
bahwasanya sebelum mempelajari ini kira-kira saya sudah pernah belum mempraktekkan segitiga susi di kelas saya. Ya pernah saya menggunakan segitiga susi, yaitu hanya dengan posisi sebagai hanya sebatas tidak menyampaikan keyakinan pada siswa. Ya hanya mungkin menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasikan yang salah, tidak sampai untuk keyakinan. Terus sampai itu saja yang pernah saya coba. Tapi ketika saya mempelajari ini ternyata ada satu lagi, itu tentang segitiga rajin itu tentang menanyakan keyakinan. Itu mungkin yang lama yang sudah saya pernah praktekkan, jadi belum sempurna, jadi baru sampai ke 2, ya belum sampai ke 3 yang itu tentang menanyakan keyakinan. Itu saya paling cukup. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mau bertanya kepada Ustaz Rusdi, selain konsep yang Ustaz paparkan dalam modul itu, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak telah menanyakan tentang, yaitu selain konsep-konsep yang disampaikan dalam ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk mempelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan atau sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Jadi kita harus melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas ataupun di sekolah. Nah, bisa berlanjut dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di luar sekolah ataupun di lingkungan manapun. Nah, itu saja hal baik atau jawaban dari Bapak Nur Hadianto. Terima kasih. Satu lagi terakhir. Ya. Halo, ya. Setelah antum mempelajari modul ini, tentu kan ada perubahan pada diri antum. Perasaan antum melaksanakan modul ini, progres yang antum melaksanakan. Perasaan lebih ke emosional antum dan perasaan antum. Syukur. Ya, terima kasih kepada Saudara Haki yang menanyakan bahwasanya tadi berkata bahwasanya ketika saya sebelum melaksanakan atau melaksanakan ketika mengenai kasus anak belum menggunakan segitiga restitusi, mungkin tadi saya posisi sebagai pemantau. Jadi perasaan saya ketika sudah menghukum atau memotong itu, aku merasa bersalah karena kita sekarang merasa bersalah terhadap hukum anak tersebut. Nah, tapi ketika saya sudah mempraktekkan tentang posisi kontrol restitusi, saya merasa tenang dan tidak merasa bersalah seperti yang kita karena saya sudah melaksanakan tindakan yang sesuai dengan segitiga restitusi itu. Itu paling besar. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada para tamu undangan, para ustaz yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan baik itu berupa masukan ataupun sikap ya, setelah kita mengetahui dan mempelajari tentang budaya positif ini. Baik, kita menjadi pada acara yang terakhir, acara penutup, dan sebelum kita tutup mari kita bersama doa semoga acara ini yang telah kita dapatkan yang bisa menambah pengetahuan kita
menambah pengalaman kita dan juga menambah ilmu bagi kita yang berkaitan dengan dunia pendidikan, dan semoga dari apa yang disampaikannya bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita praktekkan, bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita, murid-murid kita, siswa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya untuk kita semua. Atas nama